Alhamdulillah, dengan adanya hari kemerdekaan ini, setidaknya kita bisa makan nak sampai 3 hari ke depan. Tuh lihat, di sana banyak banget kan sampah-sampah yang diserakan, mulai dari sampah plastik, sampah botol, wadah makanan, sampah tali-tali juga banyak terserakan. Kalau kita bisa pungutin semua, wih, dapat lumayan nak uangnya. Ya Pak, kita emang dapat uang banyak, tapi aku sedih Pak. Di satu sisi kita memang merdeka dari penjajah, tapi di sisi lain ternyata kita belum merdeka dari kebodohan. Masih banyak aja orang-orang di luar sana yang membuang sampah sembarangan ya Pak. Padahal kan mereka juga tahu butuh 100 tahun untuk mengolah sampah-sampah itu. Udah nak, nggak apa-apa, itu mah nggak usah dipikirin, nggak penting, bukan urusan kita. Justru dengan adanya kebodohan itu, kita kena cipratannya juga toh. Mereka banyak buang sampah, kita bisa dapat banyak uang nantinya. Ayo nak, kita pungut, mumpung lagi teduh ini cuacanya. Anak dan Andi memulung semua sampah-sampahnya. Setelah selesai memulung, mereka lalu beristirahat di sebuah pohon. Mak, aku lapar. Tenggorokanku juga kering banget ini rasanya. Haus pengen minum. Kayaknya di dalam sampah botol yang Bapak pungut tadi ada sisa air loh Pak. Aku mau dong buat minum. Jangan dong nak, itu kan bekas orang, gak sehat walaupun hidup kita susah. Orang miskin, tapi kita nggak boleh miskin pengetahuan nak. Dengar ya, salah satu sumber penularan penyakit adalah melalui air. Sekarang kalau orang yang minum itu adalah penyakitan gimana? Kamu mau ikutan sakit juga? Enggak kan? Iya Pak, aku gak maulah ketularan penyakitnya. Ntar yang ada bukan yang meringankan Bapak, malah menyusahkan Bapak lagi. Kalau nggak mau. Nah gitu dong, anak pinter harus nurut omongan orang tua. Ya udah yuk, kalau gitu kita cari minum dulu di sekitar sini. Mungkin ada warung di depan sana. Ayo kita pergi. Ya Pak, ayo. Mereka itu apa ya Pak? Kenapa pakaian mereka kayak gitu? Mereka kelihatan kotor banget ya Pak. Gak terlulus. Oh, kamu mau tahu mereka itu siapa? Mereka itu adalah pemulung nak. Itu loh, orang-orang yang kerjaannya setiap hari keliling-keliling mengutin sampah. Gak peduli mau panas, mau hujan, intinya tetap keliling deh nyariin sampah. Mereka juga adalah contoh dari beban negara nak. Gara-gara mereka itu negara kita dicap sebagai negara belum sejahtera. Anak kecil itu udah kerja mengutin sampah Pak. Emang buat apa sih Pak? Sampahnya pada dikumpulin. Ya buat dimakan lah nak. Itu kan pekerjaan mereka. Jadi setiap sampah busuk yang mereka kumpulin itu nantinya bakal ditukar jadi duit. Ya walaupun duitnya gak seberapa sih, palingan uang yang didapat juga lebih sedikit dari uang saku yang kamu punya. Wah, kalau gitu berarti aku orang kaya ya Pak. Aku lebih kaya daripada mereka semua. Kasihan banget ya hidup mereka. Masa sama anak kecil aja kalah. Ih, malu deh. Makanya kalau adik gak mau jadi kayak mereka, adik harus rajin-rajin belajar, rajin buka buku, rajin baca buku, biar nanti jadi orang yang pinter, jadi anggota dewan, jadi orang hebat kayak bapak. Lihat nih bapak, keren kan? Weh. Iya Pak, bapak keren. Kalau gitu mulai dari sekarang aku janji deh akan belajar yang jauh lebih giat lagi, biar gak jadi kayak mereka. Ih, bau. Yaudah yuk Pak, kita pergi. Nah, kenapa ya banyak banget orang di luar sana yang selalu menghina kita, merendahkan kita, padahal kan kita juga sama-sama kayak mereka. Aku malu Pak, sering dihina terus. Aku malu jadi orang susah, jadi orang miskin. Kapan dong Pak kita bisa jadi kaya? No, udah jangan didengar. Hidup itu udah ada yang ngatur, jadi gak boleh iri sama yang lainnya. Paham kan? Ya Pak, mau sampai kapan Pak kita hidup begini terus? Aku kan juga mau melanjutkan sekolah kayak yang lain. Anak seumuranku ini harusnya masih sering bermain dan sekolah Pak. Bukannya malah kayak gini, mulungin sampah. Bapak mah payah, masa hidupnya miskin terus dari dulu. Kapan bisa kaya Pak? Kapan? Aku sedih punya orang tua kayak Bapak yang gak bisa bahagiain anaknya. Astagfirullahaladzim, sakit sekali hati ini rasanya mendengar langsung dari darah dagingku sendiri. Seolah-olah aku adalah ayah yang gagal bagi dirinya. Ya Tuhan, apalah salahku ini? Kenapa aku diberi cobaan hidup semiskin ini ya? Aku capek kalau memang begini terus aku gak akan tinggal diam. Aku akan berusaha untuk berubah, untuk merubah takdir ini, membahagiakan anak dan istriku. Aku janji, aku pasti akan melakukannya. Pak, Bapak kenapa? Bapak nangis ya? Kata-kataku ngebuat Bapak nangis ya? Enggak kok sayang, ini bata Bapak cuma kelilipan aja sama debu. Kita pulang yuk, perut Bapak udah lapar nih keroncongan. Bapak pengen makan masakan ibu. Ya Pak, ayo pulang.
100, 200, 300. Banyak banget ini uangnya hari ini. Aduh, aku bener-bener gak nyangka deh bakal megang uang sebanyak ini. Habisnya kalau ngandelin Mas Andi cuma bisa megang uang 20-50 ribu. Mana gak nentu lagi, kadang banyak kadang dikit. Gak nyesel deh aku mutusin buat jualan soto. Wangi. Ibu, uang sebanyak itu punya kamu semuanya? Itu dari hasil jualan soto, bisa dapat sebanyak itu? Ya elah, ya iyalah. Namanya juga orang jualan. Hebat kan bisa dapat uang sebanyak ini satu hari dagang. Gak kayak kamu penghasilannya cuma cukup buat makan setiap hari. Gak banget deh aku. Wah, hebat Bu, hebat. Ibu emang beneran hebat. Bapak bangga deh punya istri kayak ibu yang bisa bantuin suaminya cari duit. GR. Siapa juga yang mau bantuin kamu cari duit? Aku begini nih karena capek tahu nggak? Hidup susah terus sama kamu. Tiap hari dikasih makanannya tempe aja sama garam. Bapak kira ibu ini kambing apa? Dikasih itu terus. Ibu juga bosen pak, pengen punya duit yang banyak. Nggak kayak kita udah 15 tahun. Asik-asik susah susah aja terus hidupnya. Udah ibu mau masuk dulu. Ibu bosen ngobrol sama bapak. Tuh kan pak, bener apa kataku? Gak cuma aku aja pak yang bosen hidup gini terus, tapi ibu juga bosen. Ya nak, bapak tahu. Bapak janji akan bekerja lebih giat lagi supaya kita bisa jadi orang kaya, supaya kamu bisa sekolah lagi kayak yang lainnya. Beneran nih pak, janji. Iya nak, bapak janji. Yaudah yuk kita masuk dulu. Kamu lapar kan? Pengen makan? Ayo kita masuk. Bu, ayo makan dulu bu, bareng-bareng. Kamu gak lapar habis kalian jualan soto? Iya sebentar, makan duluan aja sana. Aku masih sibuk nih di dalam kamar. Ibu lagi sibuk pak, kita makan dulu aja yuk. Aku tuangin ya pak dagingnya buat bapak. Udah pak, ayo kita makan. Tunggu. Jangan dimakan. Siapa ini yang bawa-bawa baskom daging ini ke sini? Jujur, aku bu. Aku yang bawa baskomnya ke sini. Oh, kurang ajar ya kamu. Udah berani kamu lancang-lancang gitu sama ibu. Kamu kan tahu daging-daging itu punya ibu. Kenapa masih kamu ambil? Nakal kamu ini ya, nakal. Aduh bu, sakit bu. Sakit, ampun. Bu, sakit bu. Maafin aku tadi nggak sengaja bawa dagingnya ke sini. Aku pikir itu lauk buat makan hari ini. Jadi aku bawa aja tanpa sepengetahuan ibu. Aduh bu, sakit bu. Lepasin jawabannya bu. Ibu, kamu ini apa-apaan sih? Sama anak kok jahat sekali. Lepasin nggak? Cepet lepasin. Sial. Kamu ini apa-apaan sih bu? Perkara daging aja kok sampai segitunya sama anak. Dia itu gak salah tahu nggak? Dia cuma inisiatif buat bantuin kamu. Lagian emang kenapa sih dagingnya gak boleh dimakan? Ini kan daging ayam kan ini? Daging sehat, bagus untuk pertumbuhan. Pak, kamu sini. Apa-apaan sih? Pakai nari-nari segala. Pak, bapak denger ya. Masalahnya tuh bukan daging ayam tahu nggak? Loh terus daging apa itu kalau bukan daging ayam? Itu tuh daging curut, daging tikus tahu nggak? Bapak mau makan daging curut hari ini? Pengen sakit, pengen tipes ya perutnya? Enggak kan? Ya udahlah, udah bener itu apa yang ibu lakuin sama anak kita. Malahan bapak itu harusnya bersyukur masih sempat ibu selamatin. Kalau enggak, siap-siap aja besok masuk rumah sakit. Jadi daging-daging itu daging curut. Kamu jualan soto ayam pakai daging curut? Iya, emang kenapa? Gak boleh. Kamu pikir aja ya pak, sekarang harga daging ayam itu mahal. Ibu mana punya uang buat beli daging ayamnya? Ya tapi kenapa harus daging curut sih bu? Kan bisa aja diganti sama yang lain. Daging apa kek yang lebih murah, yang lebih sehat? Curut loh bu, curut. Kencingnya aja udah bau, apalagi dagingnya. Mana itu hewan penyebar penyakit lagi. Nanti kalau ada yang kenapa-kenapa gimana? Halah, udahlah pak, itu tuh bukan urusan kita. Urusan kita itu berpikir bagaimana caranya supaya bisa dapat duit banyak. Bapak mau hidup susah terus, dihina-hina orang. Harusnya bapak itu mendukung usaha ibu, bukan malah banyak omong marahin ibu. Malu nggak pak? Malu pak, malu. Mereka itu apa ya pak? Kenapa pakaian mereka kayak gitu? Mereka kelihatan kotor banget ya pak. Gak terlulus. Oh, kamu mau tahu mereka itu siapa? Mereka itu adalah pemulung nak. Itu loh orang-orang yang kerjaannya setiap hari keliling-keliling mengutin sampah. Gak peduli mau panas, mau hujan, intinya tetap keliling deh nyariin sampah. Mereka juga adalah contoh dari beban negara nak. Gara-gara mereka itu negara kita dicap sebagai negara belum sejahtera. Ya juga ya, kenapa aku harus marah? Harusnya kan marahku itu saat mereka menginjak harga diriku, bukan malah saat istriku lagi mencari uang. Aku ini emang payah, emang bodoh. Harusnya aku mendukung ide istriku ini.
Maaf ya Bu, maaf, hilaf. Bapak baru sadar kalau apa yang diomongin ibu tadi itu benar. Mulai sekarang ibu gak akan sendirian lagi. Bapak akan berada di sisi ibu, ngebantuin ibu jualan sotonya. Nah gitu dong. Itu baru keputusan yang tepat, Pak. Ya udah kalau gitu, habis makan nanti Bapak bantuin ibu ya nangkepin curut-curutnya di got belakang. Di sana banyak banget loh Pak curut-curutnya. Gak cuma curut aja, tikus got yang gede pun juga ada. Bisa itu Pak, kita manfaatin buat daging sotonya nanti. Ya Bu, habis makan nanti Bapak bantuin nangkepin curut-curutnya ya. Wih, banyak banget ini curut-curutnya. Tuh lihat di sana juga ada wirok. Tikus got gede banget. Ya cepetan diserok Pak, cepetan. Ya Bu, sebentar. Kenceng juga ini curutnya. Ayo lo, mau lari kemana yuk? Halo, nah dapet. Masukin ke dalam karung Pak, habis itu cepet nyerok lagi. Ya Bu, Bapak tahu. Dapat. Ayo lo, mau lari kemana lo? Dapat lagi. Udah penuh nih Bu, udah gak cukup lagi nih. Kita pulang yuk. Wih, udah penuh aja ya. Cepet juga ya Pak kerjanya. Yaudahlah yuk, kita pulang. Habis ini bantuin ibu juga ya Pak, ngolah daging curutnya. Ya Bu, pasti Bapak bantuin. Sekarang karena airnya udah mendidih, kita rebus curut-curutnya ini hingga mateng. Kalau udah tinggal dipisahin deh tulang sama dagingnya. Habis itu cincang-cincang lagi daging curutnya hingga halus. Pak, Bapak. Iya Bu, kenapa? Karena ibu mau bikin sambelnya, ibu minta tolong dong Pak. Bapak rebusin tulang-tulang tikus ini supaya empuk. Tambahin rempah-rempah juga ya Pak. Ya udah, ibu potongin di dekat wajan. Iya Bu, rebusnya berapa lama Bu kira-kira? 2 jam lah Pak. Sampai kaldu tulangnya tikusnya itu menyatu ke dalam kuah. Oke, aman Bu. Kulek-kulek, tambahin sedikit air, sedikit minyak, jadi deh sambal sotonya. Tinggal jualin soto-sotonya besok. Pak, ibu tinggal dulu ya, sebentar. Semuanya udah selesai nih, tinggal nunggu kuah kaldunya. Ya Bu, Bapak juga sambil jagain itu. Iya Bu, Bapak juga sambil jagain ini apinya. Soto Bu Andi, ayo dibeli. Soto boy, sotonya. Ayo dibeli. Soto buatan istri saya ini rasanya enak banget loh. Dijamin deh nggak akan nyesel. Soto. Ada Bu Andi dan Pak Andi tuh lagi jualan soto. Mas banget deh. Karena hari ini ada arisan. Aku borong aja deh soto buatan mereka. Bu Andi, Pak Andi, sini Pak, sini. Saya mau beli dong soto-sotonya. Bu, ada yang mau beli tuh. Ayo kita samperin Bu. Bu Ati mau beli soto Bu? Iya nih Bu Andi, saya kan bentar lagi mau ada acara arisan nih. Boleh nggak saya borong semua soto-sotonya? Apa Bu? Borong? Ibu beneran Bu mau borong soto-soto saya? Iya Bu, beneran loh. Boleh. Boleh banget malahan Bu Siti. Nggak usah capek-capek dorong, udah habis aja diborong sama Bu Ati. Makasih banyak ya Bu borongannya. Iya nggak apa-apa Bu Andi. Ini DP awalnya dulu ya Bu, 200.000. Nanti kalau udah selesai acaranya, tinggal saya lunasin deh kekurangannya. Berapa? Wah iya Bu Ati, saya terima kasih. Kalau saya terima, kalau gitu saya sama suami izin ngeracik dulu ya Bu soto-sotonya. Nyam. Enak banget ya ini rasa sotonya Bu Andi. Kaldunya berasa banget, gurihnya pas. Dagingnya juga banyak banget ini lagi. Gak takut rugi apa ya Bu ngasih daging ayam sebanyak ini? Enggak dong Bu, demi memuaskan para pelanggan mah gak ada kata kurang Bu. Nanti kalau pelanggannya puas, pasti saya juga banyak yang untung kok Bu.
Iya sih, bener. Lanjut makan Bu Wati. Nyom, 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 nyom. Keesokan harinya istri dan Pak Andi kembali berjualan soto. Soto Bu Andi, ayo dibeli. Soto boy, sotonya. Ayo dibeli. Soto buatan istri saya ini rasanya enak banget loh. Dijamin deh nggak akan nyesel. Soto. Aduh, sakit perutku sakit sekali. Aduh. Soto. Nah itu dia tuh para warga, Pak Andi dan Bu Andi lah, biang kerok yang bikin perut kami sakit. Cepetan tangkap mereka semua. Mereka harus bertanggung jawab. Mereka harus diinterogasi. Aduh, perutku sakit banget ini. Ayo semuanya, ayo semuanya. Waduh gawat bu, lari. Jangan lari kalian. Bu Andi, Pak Andi, kalian harus bertanggung jawab. Ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa dan kebesaran-Mu. Azablah mereka sesuai dengan perbuatannya.